Baik ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan hari ini kita sudah datang ya trainer siang hari ini yaitu Pak Imam. Beliau dari tim Multikurir Pusat yang akan memberikan pelatihan untuk siang hari ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan mohon di-keep dulu, nanti kita akan buka di sesi pertanyaan ya, seperti itu. Baik, tanpa panjang kata ya, waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Imam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gus atas waktunya. Siap Pak. Kita langsung aja share. Ya, berikut adalah display awal pada saat kita pertama kali login. Di sini ada beranda, news for agent. Di sini ada info-info penting apa yang dari Multikurir Pusat sampaikan melalui news. Jadi mohon setelah login diperhatikan kembali ada news apa sih dari Mukuni seperti itu. Di sini informasi terbaru yaitu mengenai komisi. Jadi ada pembaharuan komisi di mana komisi Dako dan Puas menjadi 20%. Yang Dako sebelumnya di 11%, sekarang di 20%. Puas pun sama, jadi 20%. Jadi untuk Dako dan Puas saat ini komisinya diperbarui menjadi 20%. Di sini juga ada beberapa informasi. Di sini ada tabel perhitungan komisi cashback Multikurir. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung mengenai perhitungan komisi gimana sih, ya, di sini ada tabelnya. Coba kita buka. Ya, untuk perhitungan tabel sendiri, di sini ada servisnya. Jadi servis Puas, Dako, Pahe reguler. Untuk Puas dan Dako di 20%, untuk Pahe dan reguler di 11%. Jadi di sini ada tingkat level bisnis. Yang pertama ada di branch di 85%, distributor 75%, dan di agent 65%. Jadi kita simulasikan sebuah transaksi. Kita menginput transaksi 100.000. Jadi 100.000 pertama kali perhitungannya dikalikan dengan jenis servisnya. Jadi untuk contoh yang pertama, kita contohkan mengambil komisi di Dako. Jadi kita ada di level bisnis brand, melakukan transaksi, saat akan membeli servisnya kita contohkan Dako. Jadi kita perkaliannya dulu dengan servisnya. Jadi nilai transaksi 100.000 dikalikan dengan komisi servisnya 20%, jadi 20.000, dikalikan lagi dengan level bisnisnya. Jika kita di branch, maka dikalikan 85%, dengan total menjadi 17.000. Jadi untuk satu transaksi di nominal 100.000 mendapatkan komisi cashback 17.000 untuk level bisnis brand dan servisnya menggunakan Dako atau Puas. Ya, untuk transaksi di sini 24 jam online, jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi tanpa ada kendala waktu, jadi bebas kapanpun. Namun perlu digarisbawahi kita punya jadwal cut-off untuk Senin sampai dengan Jumat di jam 3 sore, sedangkan di hari Sabtu di jam 1 siang. Jadi untuk transaksi jika lewat dari jam 3 sore, Senin sampai Jumat, maka pick up-nya di keesokan hari, yaitu di hari Sabtu. Namun beda kalau di hari Sabtu, jika transaksinya lewat dari jam 1 siang, maka pick up-nya di hari Senin. Karena untuk hari Minggu dan tanggal merah, tim pick up tidak beroperasional. Di sini juga ada mengenai info customer service, Senin sampai Jumat di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggunya di jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Di sini ada nomor yang tertampil, nomor fax kami.
Untuk yang menggunakan fitur WhatsApp bisa langsung klik di sini di button logo WhatsApp ini. Ya, jika sudah kita langsung ke mulai transaksi awal. Di sini ada dua menu untuk transaksi. Yang pertama fitur Just Tip, yaitu fitur terbaru dari sistem multi kurir. Yang kedua kita nanti menggunakan fitur multi kurirnya. Jadi nanti kita bikin dua transaksi. Yang pertama transaksi Just Tip, yang kedua transaksi multi kurir. Kita pertama transaksi Just Tip. Untuk menu transaksi Just Tip di sini ada 3 menu pesan, list pemesanan, dan list bonus. Kita contohkan di menu pesan pertama. Ya, jadi untuk tampilan langkah awal untuk fitur Just Tip sebagai berikut ya. Di sini ada asal, tujuan, berat, dan volumetrik. Jadi semua wajib diinput. Kita contohkan dari Jakarta. Ya, untuk clue-nya sama seperti multi kurir sebelumnya, menggunakan nama kecamatan, yang sebelumnya menggunakan kata kabupaten atau kota. Kita lebih disederhanakan lagi menjadi nama kecamatan. Kita pilih Gambir. Untuk tujuan sama. Kita menggunakan nama kecamatan. Untuk berat kita input. Untuk volumetrik wajib ya. Jadi contohnya untuk transaksi awal kita paketnya asumsikan berbentuk dokumen. Jadi kita kalau dokumen berbentuk amplop, kita bisa kasih volumetriknya satu-satu juga nggak masalah karena sudah pasti itu akan terhitung 1 kilo. Kita langsung cek ongkir. Ya, di sini keluar untuk Muku dan beberapa ekspedisi lainnya. Kita pertama contohkan menggunakan ekspedisi yang ketiga ya, JNT. Kita klik order. Jadi setelah kita input, kita klik order. Nama pengirim, nomor telepon. Lanjut ke penerima. Ke nomor telepon dengan input. Ya, untuk alamat dipastikan diisi dengan lengkap. Untuk ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal kirim. Jadi untuk data prima wajib diinformasikan sedetail-detailnya. Baik itu RT, RW kalau memang berbentuk perumahan itu wajib. Jika memang berbentuk perusahaan maka untuk RT RW-nya tidak diinput karena lebih mudah pencarian perusahaan dibandingkan dengan pencarian nomor rumah seperti itu. Data pengirim sudah, data penerima sudah, lanjut ke data paket. Untuk Senin sampai Jumat, pick up di jam 3 sore, berhubung sekarang belum di jam 3 sore, jadi pemilihan waktunya bisa di tanggal yang sama. Menanyakan terlebih dahulu ke pihak customer untuk harga paketnya berapa, seperti itu jika kita perlu menginformasikan di sistem untuk mengenai harga paket tersebut.
catatan. Ya, jadi untuk catatan di sini sifatnya opsional, bisa ditambahkan juga bisa tidak. Kita lanjut untuk sebelum submit. Kita masukkan password seperti saat pertama kita akan login. Ya, kami informasikan terlebih dahulu untuk fitur menu Justip itu sendiri. Jadi jika kita sudah berhasil penginputan, sudah berhasil melakukan create transaksi, itu tidak bisa dibatalkan atau tidak ada kata refund. Jadi mohon dipastikan kembali untuk transaksinya. Ya, sini sudah ada notis ya, transaksi ini tidak dapat dibatalkan. Jadi untuk transaksi yang menggunakan fitur Justip, sekalipun itu belum terpick up, maka tidak bisa di-refund. Berbeda dengan multi-kurir, di menu multi-kurir, selama paket itu belum terpick up, maka bisa kita mengajukan cancel jika memang ada revisi alamat atau revisi berat. Namun untuk menu Justip sendiri, kita harus lebih berhati-hati ekstra seperti itu. Ya, transaksi berhasil. Sini kita sudah berhasil. Di sini ada notice untuk nomor resi, silakan klik button get resi. Kita klik di sini. Ya, setelah sudah berhasil, di sini akan keluar nomor resi dari ekspedisi terkait. Kita lanjut ke invoice. Untuk invoice adalah bukti transaksi. Nah, ini adalah invoice ya, bukti bayar yang kita perlu kasihkan ke pihak customer. Jadi untuk transaksinya sudah berhasil, untuk tagihannya di 15.000 menggunakan ekspedisi. Di sini juga ada nama ekspedisinya. Jadi di sini ada invoice Justip, untuk nama ekspedisinya ada tertera di bawahnya. Untuk di kanan atas itu adalah alamat merchant kita. Jadi untuk button sini adalah alamat merchant kita. Jika sudah, kita print dan kita kasihkan ke pihak customer, untuk transaksinya sudah berhasil, berikut bill-nya senilai 15.000. Jika sudah, langkah berikutnya dari pihak merchant yaitu di sini klik shipping label. Ya, untuk shipping label sendiri ini wajib print dari pihak merchant atau pihak agent yang akan nantinya ditempelkan di dalam dan kita tempelkan ke paket tersebut. Di sini ada mengenai data pengirim, penerima, jasa kirimnya menggunakan apa, ekspedisinya. Di sini ada menggunakan asuransi atau tidak untuk beratnya, dan di sini ada keterangan namanya. Ya, untuk Justip di menu transaksinya kita sudah berhasil sampai finish. Selanjutnya di sini ada list pemesanan. Ya, untuk list pemesanan sendiri adalah transaksi yang sudah berhasil kita input di menu Justip. Jadi di menu Justip kita sudah berhasil berapa kali sih transaksi hari ini, itu kita bisa review di menu list pemesanan. Untuk tanggalnya kita juga bisa review kembali. Kita mau review 1 bulan lalu gitu, di bulan Januari, itu juga bisa kita cek untuk transaksi Justipnya seperti itu. Dan untuk jeda waktunya di menu list pemesanan tidak ada batas waktu, jadi bebas mau 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau 1 tahun lalu seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk jeda waktu review transaksi.
Ya, di sini status waiting karena belum ada dari pihak kurir yang menginput yang mau pick up paket tersebut, jadi statusnya masih waiting. Ya, untuk menu berikutnya ada di multi kurir. Oh, di sini ada kelewat, yaitu menu list bonus. Ya, di sini adalah list bonus kita yang sudah berhasil diinput per hari ini. Di berapa nominalnya kita bisa melihat bonus cashback-nya. Jadi untuk tanggal atau kurun waktu juga kita bebas review, tidak ada batasan. Mau satu bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu, seperti itu. Selanjutnya menu Just Tip sudah. Lanjut ke menu multi kurir. Ya, di menu multi kurir yang pertama ada di pesan, cek tarif, list pemesanan, list bonus. Jadi kita langsung ke menu pesan. Kita klik logo multi kurir. Yang berikutnya di sini ada servis multi kurir. Untuk multi kurir sendiri di sini ada 4 servis. Yang pertama servis puas, dako, pahe, reguler. Untuk puas dan dako adalah servis dalam kota atau di kota yang sama, itu ada servis puas dan dako. Untuk servis antar kota itu ada di pahe dan reguler. Untuk estimasinya untuk puas itu tiba di hari yang sama. Untuk puas sendiri, untuk cut off-nya berbeda dengan servis lain, yaitu untuk cut off transaksinya di jam 12 siang. Jadi pastikan untuk menggunakan servis puas, transaksinya sebelum jam 12 siang, karena akan langsung diproses. Jika lewat dari jam 12 siang, maka diasumsikan prosesnya di tanggal yang berbeda. Jadi kalau mau prosesnya di tanggal yang sama, tiba di hari yang sama, untuk transaksinya sebelum jam 12 siang untuk services puas. Jadi yang pertama kita sudah mencontohkan transaksi Just Tip menggunakan perhitungan kolom aktual ya. Jadi nanti berat aktual, nanti di transaksi yang kedua kita mencontohkan menggunakan multi kurir. Servisnya kita contohkan di Pahe, services antar kota. Untuk perhitungan paketnya kita nanti menggunakan volumetrik. Jadi tetap kita input dua-duanya, yaitu berat aktualnya berapa, beserta perhitungan besaran satuan volumetriknya berapa. Kita contohkan di sini. Pertama di data agent, kita bisa pilih di tanggal yang sama, dikarenakan untuk Senin sampai dengan Jumat, cut off di jam 3 sore. Jadi sebelum jam 3 sore kita bisa memilih di tanggal yang sama. Untuk waktu pick up-nya kita juga pilih. Untuk pencarian wilayah, kita menggunakan nama kecamatan. Ya. Data agent sudah. Data agent hanya 2 button ya. Data tanggal pickup beserta waktu pickupnya. Untuk data pengirim, nama, nomor telepon, untuk cari wilayahnya, beserta alamat lengkapnya. Selanjutnya di data penerima, kita input. Untuk email, sekarang sifatnya opsional, bisa kita input atau bisa kita abaikan. Jika memang penerimanya tidak harus mencantumkan alamat email, juga kita bisa perlu skip aja emailnya. Namun jika penerimanya berbentuk perusahaan yang mengharuskan mencantumkan email, maka juga kita perlu input email tersebut. Nomor telepon, jenis paketnya kita pilih. Untuk multi kurir sendiri di sini ada beberapa jenis paket. Yang pertama di dokumen, surat berharga, elektronik, furniture, mesin, cairan, kosmetik, pakaian,
sepatu, makanan, dan lain-lain. Jadi untuk surat berharga dan elektronik itu sifatnya wajib asuransi. Jadi nanti untuk sistem, jika Bapak Ibu memilih jenis paketnya surat berharga dan elektronik, maka asuransi akan mulai terhitung. Berbeda dengan jenis paket lainnya, itu sifatnya opsional untuk asuransi. Kita contohkan di sini makanan. Nama barangnya makanan kering. Jumlah piecesnya kita contohkan 1 dus. Kita paket yang kedua, asumsikan paket makanan kering menggunakan dus mie instan. Setelah kita timbang, berat aktualnya hanya 1 kilo. Jadi setelah kita timbang, berat aktualnya untuk jenis makanan tersebut menggunakan dus mie instan, setelah kita timbang, aktualnya hanya 1 kilo. Untuk harganya, kita bisa informasikan juga. Asuransi untuk makanan tidak ada asuransi, jadi mohon untuk tidak kita klik di sini, karena untuk makanan sendiri tidak ada asuransi. Jadi untuk mengenai basi atau mengenai kendala-kendala lain yang internal dari sisi makanan tersebut, itu bukan dari tanggung jawab ekspedisi. Jadi untuk makanan kita perlu estimasi, perlu disesuaikan dengan estimasi. Ini makanan kering ini cukup nggak sih dengan jeda waktu expirednya atau dengan jeda waktu basi untuk sisi makanan tersebut. Jadi kalau makanan tersebut untuk expirednya bisa sampai 5 hari, sedangkan ekspedisinya bisa sampai 10 hari, tetap aja dipilih, yaitu ada di kesalahan user si pengirim, seperti itu. Jadi untuk itu hanya untuk simulasi contoh ya. Jadi untuk asuransi makanan kita tidak ada. Itu untuk makanan mohon jangan ditambahkan. Untuk lebarnya kita asumsikan dus mie instan tersebut memiliki panjang 50 cm, satuan menggunakan cm. Untuk lebar di 25 cm, untuk tinggi di 20 cm. Jadi dus mie instan tersebut setelah kita ukur menggunakan alat ukur mempunyai panjang 50 cm, tinggi 25 cm, dan lebar 20 cm. Jadi kita cukup menginputkan besaran satuan ya. Yang sebelumnya kita hitung manual, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah, sekarang kita tidak perlu karena sistem buku sendiri sudah dibikin seefisien mungkin, sudah dibikin sesederhana mungkin. Dia dari sisi user tidak perlu repot-repot menghitung manual. Nanti akan terhitung otomatis oleh sistem. Jadi nanti kita ada di sini 2 penginputan ya, berat aktual 1 kilo dan besaran volumetriknya juga kita input. Catatan. Dari wilayah sama, menggunakan nama kecamatan. Untuk alamat. Ya, pastikan untuk alamat diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal kirim. Next. Ya, ini adalah kalau di Muku ada review terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa review untuk data agentnya, data pengirimnya, data penerimanya. Di sini ada service paket yang dipilih yaitu paket hemat. Untuk data penerimanya sudah. Ya, untuk passwordnya sama. Pada saat awal kita akan login. Ya, di sini tertera 28.000 dari mana perhitungannya nanti kita akan review di pas invoice. Jadi nanti invoice akan ketahuan dari berat paket tersebut. Kita klik submit. Oke. Ya, jika sudah keluar tracking number-nya, maka untuk transaksi tersebut dinyatakan sudah berhasil. Jadi, untuk transaksinya sudah berhasil. Di sini ada invoice dan create new order. Untuk invoice kita perlu klik terlebih dahulu.
ini adalah invoice, bukti transaksi, dan bukti bill juga yang perlu kita kasihkan ke pihak customer bahwa untuk transaksi tersebut nilainya 28.000. Di sini ada keterangannya. Jumlahnya 1 pieces, beratnya 4,17 kg. Kenapa di sini 4? Sedangkan tadi pas awal kita create input transaksi tidak mencantumkan 4,17 kg. Jadi untuk besaran kiloan 4,17 hasil perhitungan otomatis dari nilai volumetrik yang sudah berhasil kita input, yaitu 50 cm untuk panjangnya, untuk lebarnya di 25 cm dan tinggi di 20 cm. Jadi untuk perhitungan otomatis, sistem akan mengambil dari sisi yang terberat. Jadi jika perhitungan beratnya berada di volumetrik, maka akan terambil dari sisi perhitungan volumetrik. Namun jika perhitungan berat acuannya lebih berat, maka akan terambil perhitungan yang terberat. Contohnya tadi berat acuan 1 kilo, berat volumetrik 4,17, maka akan yang terambil adalah 4,17. Berbeda pengecualian jika tadi berat acuannya kita input 5 kilo, maka di sini otomatis akan tertera 5 kilo, karena untuk besaran volumetriknya lebih kecil dari besaran aktual. Untuk batas kilo di multi-courier sendiri adalah 4,2. Jadi kalau memang 4,17 masih terhitung pembulatan ke bawah. Jadi masih terhitung 4 kilo. Jika memang sudah 4,2 ke atas, maka pembulatan ke atas jadi kilo berikutnya. Jadi akan terhitung 5 kilo. Ini sudah. Di sini ada cek resi. Jadi sebelum melakukan pemesanan, jika ada customer datang mau menanyakan terlebih dahulu mengenai tarif dari sistem Muku, kita bisa tanya bisa ngecek terlebih dahulu tanpa perlu pesan. Ya, kita contohkan untuk Pak, mau tanya dong, Gambir ke Cengkareng berapa ya? Nah, di sini akan tertera. Jadi untuk dalam kota, servis yang tertampil hanya 2. Hanya Dako dan Puas. Karena untuk Dako dan Puas, servis khusus dalam kota. Jadi maka yang tertampil di Dako di 8.000, untuk Puas di 20.000. Kenapa Puas lebih mahal? Untuk perhitungan Puas adalah 3 kilo pertama. Jadi untuk 22.000 adalah 3 kilo pertama, tiba di hari yang sama, itu akan langsung pembulatan terhitung 22.000. Untuk kilo berikutnya akan terkena 10.000. Jadi misalkan ada 5 kilo untuk servis Puas menggunakan 22.000 ditambahkan dengan 20.000 menjadi 42.000. Jadi untuk perhitungan Puas sendiri berbeda ya dengan servis Dako. Jadi untuk Dako ini per 1 kilo, sedangkan Puas per 3 kilo pertama. Untuk kilo berikutnya di angka 10.000. Untuk cek tarif sudah, lanjut ke list pemesanan. Ya, di sini adalah hasil transaksi kita hari ini. Ada berapa sih penginputannya? Sama seperti menu just tip untuk list pemesanan juga. The review hasil dari transaksi yang sudah berhasil kita input. Di sini ada 2 transaksi di jam 10 sama di saat ini di jam 13.57. Selanjutnya ada di list bonus. List bonus ini sama hasil dari transaksi sistem multi-courier. Jadi 2 transaksi, di sini ada keterangan dari komisi yang didapat dari menggunakan layanan PAHE, seperti itu yang tadi menggunakan PAHE. Ya, untuk reward belum tersedia, kita lanjut ke menu berikutnya. Ada di admin. Di sini ada menu isi saldo, bank transfer. Ya, untuk pengisian saldo, kita wajib dipahami sama ya, karena ini sifatnya riskan dan sering sekali ada kesalahan pada saat kita create top up. Jadi untuk top up sendiri, isi saldo sendiri kita ada 2 opsi. Yang pertama menggunakan Bank MyBank.
yang kedua menggunakan Bank BCA. Untuk Bank Maybank sendiri, prosesnya dia menggunakan virtual account. Jadi untuk Bank Maybank sendiri prosesnya menggunakan virtual account, di mana virtual account tidak ada batas minimum transfer dan untuk nominalnya juga kita bebas tanpa perlu kita request terlebih dahulu. Jadi untuk bank proses Maybank itu menggunakan virtual account, jadi untuk nominalnya kita bebas, mau 100.000, 150.000, 200.000 langsung kirim ke virtual account. Berbeda dengan BCA. Untuk BCA, langkah awalnya kita harus request terlebih dahulu. Jadi kita request terlebih dahulu untuk nominalnya. Kita contohkan top up 200.000. Jadi langkah awalnya kita request terlebih dahulu nominalnya, kita klik button top up. Ya, request top up success. Jadi ini sifatnya masih request dan mempunyai time limit. Jadi time limitnya kita dikasih jeda waktu 1 jam. Jadi pastikan kita transfer sebelum masa time limit habis. Karena ada time limitnya yaitu 1 jam pada setelah kita melakukan request top up. Untuk nominal yang kita top up, yang transfer, di sini ada keterangan transfer total. Jadi di sini ada kode uniknya di 894. Jadi untuk nominal yang wajib kita transfer di nominal Rp200.894. Jadi nominalnya harus sesuai dan harus sama dengan transfer total, yaitu Rp200.894. Ini kode unik ya. Jadi kalau transfernya hanya 200.000, dipastikan untuk transferannya, untuk top up-nya tidak akan masuk otomatis. Jadi untuk statusnya kita masih waiting karena belum ada transferan. Jadi punya waktu time limit 1 jam. Usahakan transfer sebelum time limit habis, akan masuk otomatis. Namun jika kita sudah berhasil request, sudah berhasil transfer, namun belum masuk sampai 5 menit lewat, perlu konfirmasi ke pihak kami, ke pihak CS kami, untuk menanyakan statusnya. Pak, Bu, mohon maaf, saya sudah transfer sesuai dengan nominal total lewat dari 5 menit, maka dari sisi CS akan bantu follow up. Jika memang kurun waktu 5 menit belum masuk otomatis. Ini untuk sisi top up sudah. Lanjut ke menu administrasi. Di sini ada ganti sandi atau ganti password. Ya, mohon maaf, tadi sepertinya jaringan terputus. Ya, di sini ada menu administrasi, ganti sandi. Ini ada display-nya, tampilannya sebagai berikut. Kita bisa menginputkan dengan password lama terlebih dahulu. Selanjutnya di password baru, dan diulangi juga dengan password baru. Maka tinggal kita klik ganti password. Namun perlu diingat, di sini adalah minimal karakter yaitu 6 digit. Jadi untuk penggantian password lama ke password baru dipastikan minimalnya adalah 6 karakter atau 6 digit. Menu berikutnya ada di info akun. Ya, ini adalah data pribadi merchant kita. Di sini ada juga tertera mengenai deposit up to date, deposit terakhir kita. Menu berikutnya dilihat user.
Ya, untuk menu lihat user ini adalah daftar dari member kita. Misalkan kita sudah berhasil mendaftarkan beberapa member, namun pada saat kita pengecekan di lihat user, dirasa ada yang kurang. Saya sudah berhasil mendaftarkan 100 user, namun yang tertera di lihat user hanya 98. Nah, ini kan berarti ada selisih 2. Itu juga perlu konfirmasi ke kami terlebih dahulu, ke CS, untuk rekonsil atau pencocokan data mengenai selisih dari dua member yang belum masuk ke user Bapak Ibu. Jadi di sini adalah fungsinya kita bisa mengetahui member-member kita yang sudah berhasil kita create seperti itu. Untuk menu berikutnya di bank account. Ya, untuk bank account wajib kita input dan wajib kita isi. Fungsinya apa? Jika kita sudah berhasil mendaftarkan member kita, nanti dari pihak TTR akan memberikan komisi melalui nomor rekening yang tertera atau tertampil di sistem. Selanjutnya di register account. Ya, jika tampilannya sama, Bapak Ibu dengan tampilan display saat ini di monitor, dipastikan Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi. Namun jika tampilannya berbeda, dipastikan Bapak Ibu belum melakukan verifikasi. Jadi kami harap melakukan verifikasi terlebih dahulu jika memang ada perbedaan tampilan di menu verifikasi akun atau di menu registrasi akun. Jadi menunya seperti ini, jika memang berbeda, silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi di sini adalah kita meregis, mendaftarkan member kita, calon member kita. Kita bisa menginputkan juga Kurir Express, contoh, nama lengkap. Untuk level bisnisnya juga kita disesuaikan dengan requestan. Alamat lengkapnya diisi dengan data selengkap-lengkapnya sesuai dengan data KTP. Nomor telepon wajib diisi. Jadi untuk ada notis bintang di sini sifatnya wajib. Jadi untuk yang bintang ini wajib diisi. Untuk username kita contohkan. Untuk password juga kita perlu ingat antara username dengan password. Ya, jika dirasa kita sudah menginput semua data pada saat akan mendaftarkan calonnya, pastikan review kembali datanya sudah benar apa belum sih nih untuk data-datanya. Jika sudah, kita bisa regis. Ya, data berhasil ditambahkan. Untuk langkah berikutnya, tinggal kita konfirmasi ke pihak TTR Multiply untuk follow up proses selanjutnya seperti itu. Pak, saya sudah berhasil create regis, mohon dibantu follow up berikutnya ya Pak, seperti itu. Selanjutnya ada di menu verifikasi akun. Ya, jika tampilannya sama, dipastikan Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi. Namun jika belum, maka di sini ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama yaitu upload KTP, upload foto beserta KTP, dan upload foto beserta tanda tangan, seperti itu. Untuk menu terakhir ada di menu report, user bonus dan user cash flow. Untuk user bonus ya kita bisa input terlebih dahulu nama username kita. Kita klik untuk buttonnya. Untuk tanggal kita bisa disesuaikan. Untuk batasan waktu tidak ada, mau 2 bulan lalu, 3 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu. Ya, berhubung ini belum berhasil untuk user bonus, jadi di sini masih kosong. Ini ada user cash flow.
Ya, user cash flow mungkin bisa dibilang adalah menu finance secara mandiri untuk sistem multi kurir. Jadi ini adalah finance kita nih, pembukuan kita nih untuk sistem bukunya nih di menu report user cash flow. Jadi kita bisa mengetahui nih cash flow atau uang keluar masuknya atau deposit keluar masuknya nominal tersebut. Untuk keterangannya kita bisa sesuaikan. Untuk waktu jedanya kita juga tidak ada batasan, bebas. Ya, di sini kita mengetahui untuk kredit debitnya atau keluar masuknya beserta transaksinya. Jadi jika kita pernah melakukan top up dan setelah kita cek di finance secara mandiri multi kurir yaitu reportnya belum tampil atau belum masuk, contoh saya udah pernah melakukan top up di tanggal 8 Januari. Pas kita cek di user cash flow, kok nggak ada nominal top up yang pernah saya transfer ya, seperti itu. Jadi bisa bantu follow up kembali ke pihak CS kami, besertakan tanda bukti transfernya. Pak, Bu, mohon maaf, saya di tanggal sekian sudah transfer, namun belum masuk ke sistem. Seperti itu. Bisa langsung ke CS kami. Disertakan dengan tanda bukti transfer. Jadi untuk tanda bukti transfer, kami harap jangan dibuang. Baiknya difoto terlebih dahulu sebagai tanda bukti jika memang ada kendala di suatu hari. Ya, di sini sudah selesai semua untuk menunya. Dari beranda sampai dengan menu report. Jadi kita lanjut ke menu sesi tanya jawab. Oke, baik. Oke, baik, luar biasa Pak Imam ya atas penjelasannya dari awal hingga akhir ya. Ada yang baru dari multi kurir ya, yaitu fitur Just Tip ya. Tadi beneran transaksi ya Pak ya? Ya, beneran transaksi tadi. Oh, kebetulan memang ada kiriman Pak. Kita asumsikan kalau ada paket dari ke Bandung sekalian aja penginputannya. Oh gitu. Iya, lanjut sekalian transaksi. Karena kalau untuk Just Tip nggak bisa di cancel ya Pak. Betul. Oke, baik. Biasanya kalau saya ini Pak, sampai submit aja, nggak sampai kita submit, masukin password selesai gitu ya. Oh, seperti itu. Iya, kalau nanti kadang orang sampai submit nggak tahu sampai ke menu get resi-nya. Jadi kalau nggak sampai get resi itu transaksi belum dinyatakan finish. Iya, betul. Betul ada transaksi jadi bisa sampai selesai ya prosesnya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua. Tadi sudah ya dijelaskan sistemnya dari awal hingga akhir oleh Pak Imam, luar biasa, detail sekali. Dan saat ini kita sesi tanya jawab ya seputar sistem apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi ya. Yuk silakan Bapak Ibu ada pertanyaan langsung bisa chat di Zoom atau nanti bisa kita nyalakan mic-nya ya. Silakan Bapak Ibu. Dari siapa dulu ini? Bisa langsung japri ke Pak Imam ya. Di sini juga ada ya. Karena chatnya ini sifatnya ini ya, host. Nanti pilihnya langsung ke Imam juga boleh ya. Langsung ke host atau ke saya juga boleh ya. Nanti kita bacakan bareng-bareng ya pertanyaannya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Rafa Akila. Yaitu Pak mau tanya perhitungan komisi untuk Just Tip. Ya, untuk perhitungan tadi di tabel memang perhitungan untuk sistem buku ya. Kita share. Cara perhitungan ini ya komisi untuk Just Tip ya Pak. Iya. Ya, untuk Just Tip sendiri mungkin masuknya ke button sini. Jadi di sini untuk Just Tip untuk 10%. Jadi nanti nilai transaksi dikalikan 10%, baru dikalikan dengan level bisnisnya seperti itu. Jadi untuk Just Tip sendiri memang lebih sedikit ya 1%. Jadi kita kalau memang dari pihak merchant, pihak agent mau komisi yang lebih besar, pastikan kita ambil servis muku dengan services puas atau dako, itu dapat komisinya gede 20%.
Untuk just tip di 10%, di bawah di bawah komisi reguler dengan PAHE. Seperti itu. Nanti di simulasinya seperti ini. Hanya di servisnya presentasi komisinya di sini ada 10% untuk just tip. Oke, luar biasa ya. Dari ini siapa ini, Pak Tubi ya. Cara pesan tiket kereta dan lain-lain PPB dan pulsa. Wah, ini terpisah ya. Pak Agus Ya. lebih paham kayaknya nih. Ya, untuk cara pesan tiket kereta dan lain-lain PPB pulsa ini sistemnya terpisah ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi untuk pesan tiket dan ini ada di sistem tiketing ya. Jadi sistem terpisah dan siang hari ini kita khusus ngebahas tentang ekspedisi ya, sistem multikurir. Dan memang member multikurir ini kita berikan dua sistem ya. Yang pertama sistem multikurir itu sendiri. Dari pihak TTR memberikan sistem tiketing buat tambahan gitu ya. Dan tentunya dua sistem yang berbeda. Sistem multikurir khusus yang ekspedisi, adapun tiket kereta dan pulsa PPOB ini khusus sistem transaksi TTR multipay. Nanti trainingnya terpisah ya, seperti itu. Oke, berikutnya dari Pak Vivo ini ya. Untuk SMD 3 kilo dengan tarif 22.000. Ternyata dihitung volume ya. Kenapa nggak dititik beratkan ke massa atau berat aja? Ya, untuk services puas kita tetap dua perhitungan, Pak. Jika perhitungan berat aktualnya kita timbang 3 kilo, setelah kita volumenya kita totalkan hanya 2 kilo, maka terhitung yang untuk besaran yang kita ambil adalah besaran yang terberat, yaitu besaran aktual. Jadi tidak ada mengharuskan volume atau ini, kita tetap dua-duanya kita hitung, yang terberat yang mana itu yang kita ambil, Pak, seperti itu. Untuk services manapun, nggak hanya di puas, semua service manapun untuk perhitungannya seperti itu. Jadi kita dua metode kita lakukan. Untuk sisi yang terberat itu yang akan kita ambil. Oke, baik, ambil yang terberat ya Pak ya. Iya. Oke, baik, ada juga dari Pak Iwan ya, Pak Iwan Miharja ini ya. Di menu saya kenapa tidak muncul paket PAHE? Yang muncul hanya Dako dan reguler. Atau areanya beda nih Pak? Mungkin Pak Iwan di mana Pak Iwan? Iya, biasanya kalau untuk di daerah-daerah tertentu memang ada perbedaan seperti itu. Namun untuk servicesnya kita pilih sesuai yang tertampil di display sistem aja seperti itu. Jadi kalau memang sistemnya yang tertampil PAHE dan reguler ataupun DAKO juga nggak masalah. Jadi yang tertampil di sistem itu yang sudah available, sudah tersedia seperti itu. Begitupun juga dengan jasa just tip nih, jasa titip. Nggak semua ekspedisi yang tertampil di sistem kita ada, misalkan ada banyak, kok di daerah lain ada sekian, di daerah lain kok lebih banyak. Itu mengenai ekspedisi yang tertampil disesuaikan dengan kesediaan di wilayah tersebut, seperti itu Pak Agus. Oke, yang penting sesuai dengan mana yang available di sistem ya Pak ya. Iya. Gunakan ya. Baik. Terus berikutnya dari siapa ini ya? 2016 ya. Assalamualaikum Pak Imam dan Pak Agus. Saya ingin menanyakan apakah harga barang wajib ditanyakan kepada klien. Setahu saya pada kurir lain tidak ditanyakan untuk harga barangnya. Ya, jadi untuk harga barang sifatnya opsional ya. Cuma kita disarankan saja jika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, kita bisa mengetahui untuk klaim untuk paket tersebut seperti itu. Jadi nanti untuk nominal klaimnya kan kita sudah tertera. Berbeda kalau yang sebelumnya kita tidak menginformasikan, maka perlu kita follow up kembali, perlu kita telepon kembali jika ada suatu hal di kemudian hari seperti itu. Jadi kita alangkah baiknya kita diinformasikan saja seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk masalah harga barang ini nanti jika terjadi sesuatu dengan barangnya ya Pak ya. Iya. Ini buat nominal uang pertanggungan istilahnya ya. Dan ini sih estimasi aja sebenarnya ya Pak ya. Estimasi berapa nanti ini nanti mengarahnya ke penggantian kalau terjadi apa-apa gitu ya. Oke, baik. Bu Dina ya, bagaimana cara memastikan bahwa sistem kita sudah diverifikasi dan siap melakukan transaksi?
untuk verifikasi ini ada menunya ya, ada menunya verifikasi account. Nanti kalau misalkan untuk memastikan, nanti ada tulisannya di situ akun Anda sudah terverifikasi ya. Jika belum melakukan verifikasi, pasti di menu verifikasi account itu ada beberapa button ya untuk upload beberapa foto gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada tulisan akun Anda sudah terverifikasi, berarti sudah ya, sudah terverifikasi, sudah bisa melakukan transaksi kirim barang maupun mendaftarkan member ya, seperti itu. Oke. Untuk asuransi itu perhitungannya gimana Pak? Mengikuti vendor atau hanya klik asuransi di menu Muku aja? Ya, untuk menu asuransi kita tinggal klik buttonnya, nanti akan otomatis untuk nominalnya terhitung otomatis. Jadi disesuaikan dengan nominal yang kita infokan sebelumnya di awal, yaitu misalkan berat paket sekian juta, nanti untuk klik button asuransi akan otomatis menghitung besaran nominalnya seperti itu. Jadi nggak perlu kita menghitung manual, nanti akan otomatis via sistem. Oke, jadi untuk biayanya itu sudah otomatis ya Pak ya? Ya. Karena kalau apa namanya premi asuransi itu kan otomatis ya, jadi tergantung biasanya tergantung harga barangnya gitu ya, nanti akan muncul preminya istilahnya ya. Iya. Sebenarnya sih udah ada rumusnya ya Pak ya, cuman di sistem sudah otomatis, semua otomatis ya. Betul. Oke, baik. Pak Tubi ini ya, meskipun tidak ditulis panjang atau lebar tinggi, apakah boleh? Jika paket tersebut berbentuk suatu dimensi, yaitu yang mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan mempunyai tinggi, itu wajib diinput. Jika paket tersebut mempunyai dimensi ya, dimensi panjang, lebar, dan tinggi, itu wajib kita hitung terlebih dahulu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, seperti itu. Jadi, namun paketnya tidak berbentuk dimensi atau hanya amplop, hanya map, itu cukup satu untuk volumenya kita bisa klik 1 cm, 1 cm, 1 cm untuk berbentuk map ya. Beda yang mengharuskan dia berbentuk dus atau apa yang memiliki dimensi, kita wajib input besaran satuan volume. Oke, baik. JNE belum masuk ke Justip dari Pak Vivo ini. Belum masuk ya Pak ya untuk ya, JNE ya Pak? Belum tersedia saat ini. Oke, baik. Terus sini ada pertanyaan juga, untuk fitur Justip nanti setelah selesai transaksi yang pick up dari pihak vendor atau dari pihak Muku yang mengantarkan ke vendor yang dituju, dan apa batasan waktunya? Oh, ya, jadi untuk merchant atau agent yang sudah berhasil transaksi Justip, nanti untuk pick up-nya itu langsung dari multi kurir. Jadi tidak ada keterlibatan dari vendor-vendor tertentu yang pick up, namun semuanya pure murni dari multi kurir yang pick up paket Justip. Dan untuk batasan waktunya biasanya tetap transaksinya kita sesuaikan dengan cut off. Jika cut off-nya di jam 3 sore masih bisa dia pilih di tanggal yang sama, maka di hari itu juga tim kurir akan pick up paket tersebut. Oke, baik. Dengan Pak Bambang, apakah multi kurir sudah bisa buka di Pemalang? Saat ini belum ya? Belum. Oke. Dan untuk Justip ini layanan masih reguler semua ya Pak? Ya, masih reguler semua. Reguler semua ya. Oke. Baik, nah ini ada Pak Tamrin nih, baru bergabung ya Pak. Assalamualaikum Pak Agus, mohon maaf terlambat bergabungnya. Perkenalkan saya Tamrin Hasan, branch di area Kota Pekanbaru. Saya minta jelaskan hal yang terkait dengan Justip. Makasih Pak. Minta dijelaskan ulang mengenai Justip ya. Ini penjelasan secara teori atau penjelasan teori aja secara... Pak ya. Jadi apa kita review lagi apa gimana ini? Nah, ya, jadi gini, untuk Justip ini merupakan fitur baru ya. Jadi selama ini kan saya coba bantu jelasin. Oh, silakan Pak. Jadi
multi kurir itu kan sebelumnya kan hanya ada menu buku yaitu multi kurir ya. Kita belum bisa memilih vendor atau ekspedisi pilihannya. Adanya hanya buku aja gitu kan. Nah, dengan adanya Justip ini, fitur terbaru dari multi kurir itu memudahkan customer atau merchant untuk memilih ekspedisi yang dituju. Misalnya, yang biasa pakai JNT tetap bisa kirim ke JNT melalui Muku, ya. Kalau misalkan yang biasa pakai si cepat, bisa milih ekspedisi si cepat di sistem multi kurir, gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan ekspedisi. Itu bebas mau milih pakai Muku boleh, mau pakai JNT boleh, si cepat juga boleh gitu ya. Jadi ada dua ketika kita melakukan transaksi yang sudah jelas oleh Pak Imam tadi, ada dua menu ya, mau pilih Muku atau Justip gitu ya. Tentunya kita sebagai multi kurir kita bisa tawarkan, misalnya nih, misalkan mereka biasa pakai JNT gitu ya, Pak ini ada yang murah nih Pak, ya kan? Cuman sekian, apa yang murah? Muku Pak atau multi kurir itu sendiri gitu ya. Dan untuk estimasi sampainya juga nggak jauh beda gitu ya, tapi secara ongkir juga lebih murah gitu ya. Akhirnya, oh ya pakai Muku aja deh. Nah, sudah mulai kan, itu bisa untuk jalan untuk buka gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalkan customer maunya JNT ya kita bisa proses untuk JNT atau si cepat atau yang ada di dalam sistem ya seperti itu. Jadi fitur Jasmine ini fitur baru Pak Tamrin ya seperti itu. Oke, berikutnya Pak Bambang ya tadi ya. Saya coba gunakan print termal. Hasilnya informasi alamatnya terpotong ya. Mau diperbaiki supaya bisa menggunakan print termal. Oh ya, untuk pintu Ya, termal di ya. Justip sepertinya belum tersedia ya. Jadi kita bisa ngakalin sendiri, bisa screenshot terlebih dahulu untuk invoice-nya, baru kita print via printer termal. Jadi untuk printer termal saat ini yang tersedia hanya di menu button multi kurir. Untuk Justip sendiri masih dalam tahap pengembangan. Mungkin akan kita sampaikan ke pihak IT untuk mengenai printer termal menu Justip. Jadi saat ini masih di ini Pak ya, akalin dulu yaitu screenshot terlebih dahulu untuk invoice-nya baru print ke printer termal. Baik. Tapi kalau untuk yang transaksi Muku udah bisa langsung ya Pak ya? Udah langsung kalau yang Muku. Karena dari settingannya aja ya. Oke, baik. Dari Pak Vivo lagi ya. Apakah asuransi barang harus selalu dicantumkan di invoice? Ya, jika asuransi tersebut untuk menu asuransi tetap kita tampilkan, namun jika Bapak Ibu tidak memilih, maka nominal asuransinya akan nol seperti itu. Berbeda dengan Bapak Ibu jika pilih asuransinya, klik untuk jenis paket yang diasuransikan, maka nominal asuransinya akan tertampil. Baik. Jadi tergantung ketika transaksi di awal ya Pak ya. Ya, Kalau misalkan betul. dia pilih import asuransi, dia akan tampil di invoice-nya. Kalau misalkan kita nggak checklist, otomatis nggak ada gitu ya. Baik. Untuk pick up Justip masih sama dengan Muku nggak? Ya, untuk waktunya sama, Justip sama Muku waktu pick up-nya sama, tidak ada yang dibedakan. Yaitu untuk Senin sampai dengan Jumat di jam 3 sore cut off-nya. Jadi untuk Sabtu sendiri di jam 1 siang. Oke, baik ya, luar biasa. Di Pak Imam sudah ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak di situ? Sudah terjawab semua kayaknya Pak Agus. Sudah jawab semuanya ya. Iya. Oke, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu silakan ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung di live chat atau bisa kita nyalakan mic-nya ya, mungkin ada yang kurang jelas. Oh, tadi ada satu pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Pak Iwan ya. Ini di luar sistem ini ya, di luar training ini. Jadi jika jadi EO berapa persen komisi dari EO jika ada member yang closing? Saya di Surabaya ya. Nah, untuk EO ini memang kita beberapa ada event ya. Insya Allah mulai bulan depan ya. Kita akan roadshow di beberapa kota ya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, juga Sumatera dan Manado Makassar ya.
dan sampai Jayapura insya Allah. Nah, adapun untuk EO ini ya seperti biasa ya, kita apa namanya untuk besaran persentasenya biasanya 10% atau 5% omset gitu ya. Itu nanti ada meetingnya sendiri Pak. Nanti kalau misalkan Bapak mau jadi EO nanti insya Allah tanggal 1 itu kita ada meeting semuanya, semua EO, semua member Merchant Multi Courier ya. Dan nanti kita ada meeting tersendiri, kita akan bahas teknisnya seperti apa gitu ya. Adapun untuk kalau misalnya mau jadi EO ya. Oke. Berikutnya masih terkait dengan asuransi ya. Bila asuransi ditampilkan, apakah mempengaruhi harga ekspedisi? Untuk asuransi, betul. Jadi untuk harga ekspedisi, misalkan nilai transaksinya ekspedisi tersebut di 15.000 atau di 50.000 ditambahkan dengan nominal asuransi, maka untuk invoice akan terhitung totalnya seperti itu. Nilai dari estimasi ekspedisi ditambahkan dengan asuransi, maka nilai totalnya tertera di invoice. Ya, jadi otomatis ya akan ditagihkan bersama ongkirnya ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Yuk, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau nanya melalui audio? Silakan Bapak Ibu. Reaction aja ya atau resen aja, nanti kita nyalakan mic-nya. Yuk, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya coba update ya beberapa info ya. Yuk, silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk training di kantor masih off dulu, Pak? Betul, selama PPKM di Jakarta masih berlanjut, kita mengikuti. Oh. Tapi masih bisa terima tamu, Pak? Ya, tamu dibatasi tetap. Nggak full langsung kita terima. Siap. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi ya? Monggo, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan ya, saya coba update beberapa ya terkait dengan perkembangan hub ataupun jadwal training dan seminar ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya. Saya sambil ini. Oke. Someday untuk Kabupaten Pelosok atau jarak. Kalau SMD ini tetap kalau misalkan di kota tersebut ada layanan SMD, tetap akan diantar ya Pak ya. Baik itu intinya sih untuk SMD ini dalam kota ya Pak. Ya, tetap dalam kota. Jadi kalau misalkan masih dijangkau itu sudah pasti ada ya layanan SMD ya. Kalau misalkan nggak dibuka otomatis di sistem itu nggak tampil ya. Kayak kemarin ada beberapa yang apa namanya kalau nggak salah Kabupaten Malang ya saat ini masih belum dibuka ya untuk layanan SMD-nya
karena jangkauannya terlalu luas gitu ya, sambil menunggu update-nya gitu kan, karena kalau jangkauan terlalu luas itu kan pasti butuh beberapa kurir ya, seperti itu. Oke, baik, dari Pak Happy Putra ya, Pak, ketika ada orang mau kirim barang, saldo kita belum diisi, itu bisa diproses juga apa enggak? Apakah wajib harus isi saldo dulu ya Pak? Aha. Ya, betul. Jadi untuk sistem buku sendiri itu auto debit, jadi langsung terpotong via saldo. Jadi kalau transaksi tanpa saldo itu tidak akan berhasil seperti itu. Jadi kita terlebih dahulu isi saldo. Untuk isi saldo bisa disesuaikan dengan transaksi harian. Misalkan dalam satu hari kita biasa transaksi 1 juta, maka untuk top up-nya juga kita bisa sesuaikan seperti itu. Untuk batas minimum tidak ada batas minimum. Kita kembalikan ke pihak bank masing-masing. Ada yang pihak bank batas minimumnya berapa? 50.000, 100.000. Jadi kita kembalikan ke pihak bank terkait. Namun untuk sisi multi-kurir sendiri tidak ada batas minimum nominalnya. Baik ya, jadi harus isi saldo dulu Pak ya, karena ketika Bapak Ibu input password dan submit, otomatis langsung kepotong saldonya ya, sesuai dengan tagihan yang ada di sistem. Ya, kecuali transaksi tiket pesawat ya bisa booking dulu ya, booking dulu, nanti kita ada time limitnya, baru kita bisa top up, ada spare waktu buat top up gitu ya. Kalau multi kurir langsung kepotong kayak beli pulsa gitu ya, langsung kepotong dan wajib ada saldonya ya gitu. Oke, baik Pak Agus, jika kami member sebagai distributor dapat member di seminar di setiap kota seminar diadakan dan closing, berapa komisi distributor, update-nya sekarang seperti apa, dan cara mendaftarkan member yang mau ikut seminar seperti apa? Nah ini Pak Iwan Miarja ini nanti lebih detailnya ini ada di pelatihan super reseller Pak ya. Jadi pembagian komisinya, karena kalau kita closing di seminar itu ada namanya closing sinergi ya. Closing sinergi ini biasanya yang sudah berjalan di multi kurir itu 5% buat EO, 5% buat pembicara atau trainernya. Nah, adapun kalau trainernya Pak Ardan itu free, 0%. Berarti hanya dikenakan 5% dari omset untuk EO-nya. Kalau misalkan Bapak distributor ini yang update yang lama ya, ini masih 50% gitu ya, 30 hingga 50%. Jadi kalau misalkan nih sekarang kan distributor katakan komisinya biar gampang hitungnya sih ya, misalkan brands gitu ya. Brands itu kan misalnya 50% kalau kita dapat brands. Nah, maka Bapak dapatnya 50% kalau sesama brands, dapatnya 7,5. Nah, karena closingnya di seminar itu nanti dipotong 5% dulu dari 7,5. Jadi dipotong 750.000 Pak untuk EO ya. Nanti lebih detailnya ada di super reseller gitu ya. Oke. Kabupaten yang ini lanjut paket CMD tadi ya. Kabupaten masuk dalam kota juga nggak Pak? Kan Pak, kabupaten masuk dalam kota juga kan Pak? Oh ya, jadi masih dalam lingkup ya, contoh Bekasi. Jadi untuk services puas dari kota Bekasi ke Kabupaten Bekasi masih terhitung sama, masih terhitung dalam kota. Jadi masih bisa terjangkau seperti itu. Oh gitu ya Pak. Kalau Bandung Pak, ada Bandung kota, kabupaten. Ya, sama, Bandung juga. Kalau di sisi sistem kita tracking tampil untuk tujuan dari origin kota sampai ke tujuan Kabupaten Bandung, tertampil services puas, maka bisa langsung kita gunakan seperti itu. Oke, baik. Yuk, silakan Bapak Ibu ya, ada pertanyaan lagi? Baik, saya coba update dulu terkait ini ya, beberapa info seminar. Silahkan saya tampil nggak Pak? Tampil ya Pak ya?
Share screen saya tampil ya Bapak Ibu ya? Tampil ya Pak ya? Nggak tampil Pak. Sudah ya? Oke. Baik, pelan-pelan aja sambil saya tunggu ya. Jika ada pertanyaan, saya update beberapa ya info seminar. Jadi untuk top up saldo, saya sarankan pakai BCA ya. Dan sekali lagi ya, untuk top up, pastikan Bapak Ibu harus request dulu ya, sampai tampil nominal yang harus ditransfer ya, karena di top up BCA ini sifatnya atau sistemnya pakai angka unik ya. Beda sama dengan MyBank. Kalau MyBank itu langsung transfer aja tanpa kita harus request dulu. Tapi kalau BCA kita harus request dulu sampai muncul angka yang harus kita transfer berapa gitu ya. Terus progress hub multi kurir, layanan Just Tip. Nah, ini ya, layanan Just Tip ini bisa dimaksimalkan Bapak Ibu untuk promo bisnis Bapak Ibu ya, biar apa istilahnya makin booming gitu ya, karena Just Tip ini salah satu fitur yang luar biasa gitu ya, sesuai dengan namanya multi ya. Jadi banyak kurir, banyak ekspedisi. Terus dengan jadwal seminar multi kurir ya. Nah, sebagai info aja, jadi untuk area Karawang itu alhamdulillah sudah tercover ya, insya Allah awal Maret sudah bisa melakukan transaksi jasa kirim barang gitu ya. Dan untuk alamatnya Hub Karawang itu di Dusun Cimider ya bacanya ya. Desa Lemah Mulia, RT 11 RW 5 nomor 15, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Ya, yuk silakan bagi yang membernya di Karawang sudah bisa melakukan jasa kirim barang untuk awal Maret ya. Terus berikutnya untuk Kota Batu ya. Kota Batu juga insya Allah Maret ya. Tepatnya di Jalan Pangsut ya, Panglima Sudirman nomor 50 dan Rumah Sakit Baptis Batu ya, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Jadi Malang udah close semuanya nih gitu ya. Jadi kota sudah tercover, Kabupaten Malang sudah tercover, nah sekarang Batu alhamdulillah sudah tercover. Artinya kalau sudah tercover ini Bapak sudah bisa melakukan jasa kirim barang ataupun bisa mengembangkan keagenannya juga bisa gitu ya. Nah, adapun update beberapa seminar dan pelatihan ya. Yang pertama adalah nah ini ya. Yang pertama itu seminar di Kota Karawang, di Karawang, Jawa Barat ya, Sabtu 27 Februari, besok tepatnya jam 1 siang. Tepatnya di Bridge Hotel Karawang. Jadi ini untuk umum ya, untuk umum. Jadi Bapak bisa mengundang relasi, kerabat, saudara di acara seminar ini. Ya, tentunya kalau kita closing di situ berlaku sinergi yang sudah berjalan sampai sekarang, gitu ya. Silakan daftarkan melalui link khusus seminar yaitu di agendaseminar.com ya. Terdekat di Karawang ya. Nah, adapun yang nggak bisa hadir tetap bisa ikut seminar atau bincang bisnis itu secara online di Zoom seperti ini, yaitu malamnya ya, besok siang itu seminar di Karawang dan malamnya jam 8 malam itu di Zoom ya. Konsepnya hampir sama, cuman yang Zoom ini live webinar, jadi bincang-bincang bisnis dengan multi kurir. Pembicaranya sama ya, sama-sama langsung dengan Pak Ardan. Luar biasa, bisa dimaksimalkan ya Bapak Ibu. Agus, mohon maaf Pak Agus. Ya. Displaynya yang tertampil hanya mobil Pak Agus, kayaknya belum sampai ke slide. Oh gitu ya? Iya. Oh sebentar. Hanya mobil ya? Bentar ya. Aduh. Jangan. Nah, ini tampil nggak Pak? Tampil ya Pak ya? Oke, tar. Oh iya. Nah, ini tampil nih untuk slide ya. Hanya Alphard doang. Yang semangatnya ya Pak Bebe, luar biasa nih ya. Oke, sebentar saya close dulu deh ini ya nih. Oke, untuk ini ya update hub ya. Jadi untuk Karawang
sudah ya, awal Maret insya Allah sudah bisa transaksi. Untuk Karawang, tepatnya di Dusun Cimider, Desa Lemah Mulia ya, di Majalaya, Karawang ya. Dan untuk Batu ini juga sudah ya, selain Malang Kota, Kabupaten, berikut Batunya ya, sama-sama area Malang juga nih ya. Lalu berikutnya ini seminar yang tadi, yang terdekat ya di Karawang. Lalu berikutnya ini yang untuk bincang bisnis ya. Kalau misalkan nggak bisa hadir di hotel di Karawang, bisa kita ikutkan secara online ya, atau live di Zoom ya, bincang bisnis. Sama-sama pembicaraan sama-sama dengan Pak Ardans ya. Nah ini yang terbaru ya, insya Allah kita roadshow di beberapa kota ini ya. Di beberapa kota ini ada Jakarta, Bogor, mulai dari Jabodetabek ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya ini ya Bapak Ibu, jadi seminar buku Maret sampai April ya. Insya Allah ini sampai Lebaran ini ya. Jadi mulai Jabodetabek ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera juga ya. Di sini juga ada Medan, Pekanbaru, Manado, Makassar, Jayapura, Tasikmalaya, Insya Allah ya seperti ini. Nah kalau misalkan Bapak mau jadi EO nanti kita meeting Insya Allah tanggal 1 ya, jam 8 malam. Nanti segera diinfo link Zoom-nya ya. Seperti itu. Adapun link penting, nah ini ada beberapa link penting ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau bergabung di channel Telegram ya, di Multikurir News, bisa langsung gabung di t.me ya, /TTR Multikurir, langsung gabung di Multikurir News. Jadi kita untuk update-update info semuanya, progres Multikurir, info pelatihan dan training akan kita update di Multikurir News di channel Telegram ya. Adapun untuk aktivasi member baru, jadi selain tadi sudah diinfokan oleh Pak Imam mengenai registrasinya, setelah kita input di sistem, Bapak Ibu harus mengajukan pengajuan aktivasi melalui form ya. Adapun info seminar TTR bisa langsung cek di agendaseminar.com. Kalau ada kendala langsung live chat ke CS di ttrmultikurir.com ya, seperti itu. Oke, baik ya, kita cek di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, ini terakhir ya pertanyaan dari Pak Mateus ya. Selamat siang Pak Agus, masalah update status sistem setiap tahapan pengiriman real time nggak Pak? Karena dapat pengalaman tidak ada update tiba-tiba return atau tiba-tiba sampai. Standar reguler 2-4 hari, info diterima oleh konsumen. Ya, untuk update kita real time. Jadi kalau memang ada kendala mengenai update tersebut bisa langsung konfirmasi. Namun dipastikan kita usahakan se-real time mungkin. Jadi misalkan dalam kurun waktu kita kirim paket hari ini, sore di pick up, malam harinya biasanya ada mengenai data pick up terlebih dahulu seperti itu. Nanti untuk keesokan harinya baru untuk data delivery-nya. Namun jika memang dari waktu estimasi belum sampai, memang ada kendala. Misalkan dari Muku memberikan estimasi 2 hari, jika lewat dari 2 hari belum sampai, maka bisa konfirmasi ke pihak CS Multikurir seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya real time ya Pak ya. Jika belum update bisa langsung WA ke CS ya Pak ya. Betul. Yang dalam sistemnya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi nih pertanyaan sebelum kita close. Silakan. Sudah cukup? Oke, baik ya Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Imam? Cukup Pak Agus. Sudah cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas semuanya. Dan terima kasih juga buat Pak Imam atas waktunya, atas kesempatannya, juga ilmunya yang sudah sharing-sharing dengan kita semuanya. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu dan teman-teman Merson semuanya yang sudah hadir di training system ini. Semoga transaksinya makin kenceng, ya, makin ramai tokonya, outletnya, kiosnya, Mersonnya, dan makin besar komisinya, ya. Terus makin banyak closingnya, gitu ya. Amin.
Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang sama, insya Allah pekan depan ya, seperti itu. Dan ini nanti kita akan share ya linknya untuk rekamannya ini, semoga bisa direview ulang. Mungkin ada beberapa tadi yang terlambat, nanti bisa japri saya, nanti saya berikan linknya ya, seperti itu. Oke, sekian ya dari kami Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya, makin berkah, sukses, mulia. Sekian kami undur diri. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.